Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan dan yang terhormat Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman S.Fram M.Fram selaku dosen pengampu mata kuliah kimia klinik serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kelompok kami tentang gangguan pemeriksaan feses. Adapun nama-nama anggota kelompok, dengan saya sendiri Putri Hasbianti, kedua ada Sururi Fajriani, Andriani, Mawarda Awaliyah, Fitria, dan Nurhawani. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, Fitria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kimia klinik. Nah teman-teman, apa sih itu kimia klinik? Kimia klinik adalah cabang ilmu yang mempelajari analisis kimia bahan-bahan biologis seperti darah, urin, dan cairan tubuh lainnya untuk diagnosis, pengelolaan, dan pencegahan penyakit. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat memperoleh informasi yang penting mengenai fungsi organ, keseimbangan elektrolit, dan metabolisme pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan feses. Adapun pemeriksaan feses adalah suatu pemeriksaan laboratorium untuk menilai dan mengukur melalui beberapa parameter yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem pencernaan seseorang melalui feses. Feses sendiri itu adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme gangguan. Adapun proses pembentukan feses berlangsung di usus besar, di mana air diserap dan sisa makanan dikonsolidasikan menjadi bentuk yang padat sebelum dikeluarkan melalui rektum. Adapun kualitas dan karakteristik feses seperti warna, konsistensi, dan bau dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan seseorang dan fungsi sistem pencernaannya. Gangguan feses dapat terjadi melalui berbagai mekanisme yang melibatkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada pencernaan yang terganggu. Pencernaan yang terganggu biasanya disebabkan karena enzim pencernaan. Kekurangan enzim dapat menyebabkan makanan tidak terurai dengan baik, mengakibatkan masalah seperti malabsorpsi. Selain itu, pencernaan yang terganggu juga disebabkan karena perubahan motilitas usus. Gangguan pada pergerakan usus dapat menyebabkan diare ataupun konstipasi. Kemudian yang kedua, ada infeksi. Infeksi biasanya disebabkan karena bakteri dan virus. Infeksi gastrointestinal dapat menyebabkan peradangan yang mempengaruhi konsistensi dan frekuensi feses. Selain itu, infeksi parasit seperti cacing juga dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kemudian yang ketiga, ada kondisi medis seperti penyakit IBD dan IBS. Penyakit IBD atau inflammatory bowel disease merupakan penyakit atau colitis ulcerativa yang dapat menyebabkan diare berdarah dan nyeri. Kemudian, penyakit IBS atau sindrom iritasi usus dapat menyebabkan perubahan pola buang air besar dan gejala lain. Kemudian yang keempat, ada faktor diet. Faktor diet biasanya karena asupan serat. Kurangnya serat dalam diet dapat menyebabkan konstipasi. Sedangkan terlalu banyak serat juga bisa menyebabkan diare. Selain itu, dehidrasi juga dapat menyebabkan feses keras dan sulit dikeluarkan. Kemudian yang kelima, ada stres dan psikologis. Stres dapat mempengaruhi motilitas usus yang berkontribusi pada gangguan seperti diare atau konstipasi. Kemudian yang keenam, ada pengobatan dan obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik dapat mengubah flora usus dan menyebabkan diare. Selain itu, obat laksatif juga pada penggunaan berlebihan dapat memicu gangguan pada fungsi usus. Kemudian yang ketujuh, ada kondisi hormonal. Kondisi hormon terutama pada wanita selama siklus menstruasi dapat mempengaruhi fungsi usus. Mekanisme inilah yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Penanganan yang tepat bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Selanjutnya ada proses pencernaan di usus halus. Yang pertama, setelah dari lambung, thymus masuk ke usus halus.
Yang kedua, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian yang ketiga, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Beberapa jenis gangguan klinis pada feses beserta contoh penyakit yang terkait, yaitu yang pertama diare. Penyebab dari diare ini karena infeksi bakteri seperti E. coli, salmonella, virus seperti rotavirus atau parasit. Contoh penyakitnya itu gastroenteritis, kolera, dan giardiasis. Kemudian yang kedua itu konstipasi. Penyebab dari konstipasi ini karena pola makan rendah serat, dehidrasi, kurang aktivitas fisik, atau efek samping dari obat. Contoh penyakitnya irritable bowel syndrome, hipotiroidisme. Kemudian yang ketiga itu steatorea. Penyebabnya karena penyerapan lemak yang terganggu akibat masalah pankreas atau hati. Contoh penyakitnya yaitu pankreatitis kronis, penyakit celiac, dan sirosis hati. Adapun jenis-jenis dari parameter pemeriksaan. Menurut Setia 2013, pemeriksaan laboratorium meliputi beberapa jenis yang dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu makroskopik, mikroskopik, kimia, bakteriologis, dan khusus. Kemudian ini interpretasi hasil pemeriksaan. Secara pemeriksaan makroskopik kita dapat melihat pemeriksaan warna. Interpretasi hasilnya itu jika normal terdapat kuning kecoklatan, abnormal, hitam, merah, hijau, dan sebagainya. Dapat kita lihat contoh warna feses pada gambar tersebut. Kemudian itu yang kedua pemeriksaan lendir. Interpretasi hasil konsistensi normal, lunak, tidak keras atau lembek. Abnormal itu keras, lembek, dan encer. Interpretasi hasil lendir normal, tidak terdapat lendir. Abnormal, terdapat lendir yang ikut saat stick. Kemudian ini contoh hasil pemeriksaan. Dapat kita lihat pada pemeriksaan makroskopik terdapat warna dan hasilnya itu hitam. Nilai rujukannya coklat, kemudian konsistensi lembek. Nilai rujukannya itu agak lembek dan berbentuk lendir negatif. Darah juga negatif. Secara mikroskopik kita dapat melihat lemaknya itu 3 atau kurang 60 globul. Karbohidratnya itu negatif, serat-seratnya positif dan nilai rujukannya itu negatif. Leukosit juga negatif, eritrosit juga negatif, parasit tidak ditemukan, telur cacing juga tidak ditemukan, dan jamur juga tidak ditemukan. Interpretasi hasil pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan bau. Interpretasi hasilnya jika normal merangsang tapi tidak terlalu busuk, jika abnormal amis, busuk, tengik, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan mikroskopik. Untuk pemeriksaan mikroskopik membutuhkan alat mikroskop untuk mengidentifikasi telur atau larva yang terdapat dalam feses. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium feses. Yang pertama mikroskopi feses. Tujuannya untuk mendeteksi adanya leukosit, eritrosit, telur cacing, atau parasit yang mungkin menyebabkan diare. Interpretasinya yaitu kehadiran leukosit menandakan adanya infeksi bakteri atau peradangan. Ditemukannya telur cacing atau parasit seperti Entamoeba histolytica atau Giardia lamblia menandakan infeksi parasit. Selanjutnya ada kultur feses. Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis bakteri patogen yang menyebabkan diare seperti Salmonella, Shigella, atau E. coli. Interpretasi kultur feses positif terhadap bakteri patogen menegaskan adanya infeksi bakteri. Kemudian yang ketiga pemeriksaan lemak feses. Tujuannya yaitu untuk mengukur kadar lemak dalam feses untuk menilai adanya gangguan penyerapan lemak. Interpretasinya yaitu lemak feses tinggi menunjukkan steatorea yang bisa terjadi pada penyakit pankreas atau gangguan empedu. Interpretasi hasil pemeriksaan. Yang pertama, feses normal. Ciri-cirinya berwarna coklat, konsistensi padat atau semi padat, berbentuk silindris dan tidak ada bau menyengat.
Untuk gambarnya, feses normal biasanya memiliki bentuk yang halus dan konsistensi sedang. Kemudian yang kedua ada diare. Diare ciri-cirinya konsistensi cair atau sangat lembek, sering kali berwarna kuning atau hijau tergantung pada penyebabnya. Gambarnya yaitu cair dan tidak berbentuk. Pada pemeriksaan mikroskopis mungkin ditemukan leukosit atau sel epitel. Selanjutnya ada steatorea. Steatorea memiliki ciri-ciri feses berwarna pucat, berminyak atau mengapung di air karena kandungan lemak yang tinggi. Gambarnya feses tampak mengkilap atau berminyak, terkadang dengan bercak putih yang menandakan lemak tak tercerna. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pemeriksaan penunjang. Selain pemeriksaan laboratorium, terdapat berbagai pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit pada sistem pencernaan, terutama yang terkait dengan diare atau gangguan feses. Di antaranya yaitu ada endoskopi, USG abdomen, CT scan abdomen, MRI abdomen, tes udara atau breath test, biopsi usus atau lambung, tes serologi, uji elektroforesis, protein feses, tes genetik, dan tes kultur darah. Selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil pemeriksaan. Salah satu interpretasi hasil pemeriksaan penunjang lainnya sangat penting dalam membantu menentukan diagnosis yang tepat, yaitu USG abdomen. Tujuannya yaitu memvisualisasi organ-organ dalam perut seperti hati, kandung empedu, pankreas, dan usus. Manfaatnya itu dapat mengidentifikasi kelainan struktur seperti batu empedu, pembengkakan organ, atau obstruksi yang bisa menyebabkan masalah pencernaan. Contohnya itu dapat digunakan untuk memeriksa pankreas pada kasus steatorea, obstruksi atau batu di kandung empedu, menyebabkan masalah pencernaan dan mungkin menyebabkan feses berlemak atau steatorea. Selanjutnya, syarat sampel atau spesimen yang baik, yaitu wadah harus bersih, kering, dan bertutup. Tidak boleh bercampur dengan air, urin, atau tanah, dan feses yang digunakan ialah feses segar. Serta spesimen feses harus diperiksa sesegera mungkin sekitar 15-60 menit. Dan pengawetan yang digunakan ialah formalin 5% atau FPA 10%. Selanjutnya, di sini ada dua gambar vote feses yang bisa kita sebut juga dengan kontainer. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang lebih baik kita pilih? Jadi yang lebih baik kita pilih di sini itu pada gambar wadah beh. Kenapa? Karena sudah dilengkapi oleh sendok pengaduk dan memudahkan dalam pengambilan sampel feses. Untuk pot A sebenarnya jika yang tersedia itu pot A tidak masalah, asalkan memiliki tutup ulir agar mencegah terjadinya kebocoran. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.